jelas dari segi tema berbeda. Album pertama tentang millennials, album kedua mengangkat isu tentang kesehatan mental. Dari segi musiknya juga berbeda sekali, referensinya juga berbeda. Banyak sekali hal yang berbeda dari album pertama ke album kedua. Penamaan album Mantra-Mantra itu berangkat dari tema albumnya itu sendiri yang berkaitan dengan kesehatan mental. Bagaimana saya melihat isu ini dari dalam diri saya sendiri gitu. Jadi akhirnya album ini dinamai Mantra-Mantra karena lagu-lagu yang berada di album ini berisikan tentang monolog apa yang saya ucapkan ke diri saya sendiri, mantra yang saya ucapkan ke diri saya sendiri ketika saya sedang tidak baik-baik saja. Album Mantra-Mantra dengan isunya yang diangkat sebenarnya awalnya saya hanya ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam diri saya. Ini adalah album yang berisikan komunikasi intrapersonal, album yang berisikan tentang bagaimana saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri, bagaimana saya mencoba untuk mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri saya gitu. Jadi maksud dan tujuannya memang awalnya album ini menjadi terapi untuk saya sendiri. Jadi apapun yang ada di situ bertujuan awal adalah untuk menterapi diri saya gitu. Yang akhirnya mungkin bisa jadi satu album yang bisa membantu pendengar, itu menurut saya itu adalah bonus, itu adalah kekuatan dari albumnya itu sendiri gitu, bukan saya sebagai penulis untuk bisa mencapai ke hati pendengar. Ya awalnya saya memang dekat dengan dunia ini, ya ada salah satu anggota keluarga saya, terus saya sendiri juga gitu, dan saya memberanikan diri untuk menceritakan ini. Yang jelas ada beberapa hal yang saya lihat gitu di generasi sekarang itu banyak yang self-diagnose gitu tentang mengenai kesehatan mental. Mereka merasa mereka depresi, bla bla segala macam, padahal belum pernah memeriksakan diri bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka gitu. Itu satu. Yang kedua, memang isu kesehatan mental di generasi yang lebih tua itu kan sangat diremehkan gitu. Maksudnya ngapain sih ke psikolog, bla bla segala macam. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di album ini gitu. Jadi bukan sekedar albumnya, message-nya, tapi juga apa yang ingin saya suarakan di sini. Tujuannya memang saya percaya bahwa musik itu punya manfaat positif juga ke kita gitu. Bahkan banyak teori-teori yang mempercayai bahwa beberapa frekuensi tertentu, bahkan notasi tertentu, bahkan alat musik tertentu itu bisa, entah itu menyembuhkan, bisa itu membuat sugesti jadi lebih baik, yang akhirnya sugesti itu bisa membuat kita cepat sembuh dan lain segala macam. Dan saya menemukan sebuah teori tentang solfeggio frequencies ini yang akhirnya setelah saya coba riset pelan-pelan, akhirnya saya coba untuk terapkan di album Mantra-Mantra sebenarnya, di semua lagu gitu. Dan ya tujuannya memang untuk bisa menebalkan makna dari lagu Rehat itu sendiri gitu, karena lagu Rehat kan punya afirmasi positif yang membuat orang merasa lebih baik, membuat orang bisa overcome masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Jadi antara solfeggio frequencies ini works atau tidak, saya coba masukkan saja di situ. Nggak ada salahnya untuk mencoba musik yang frekuensi yang biasanya mungkin hanya dipakai untuk terapi, untuk meditasi, untuk dicoba dimasukkan ke musik. Pesan yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana kita menghadapi kehilangan, menghadapi kesedihan, menghadapi trauma gitu. Jadi yang saya pelajari memang sebelum kita bisa mengikhlaskan, stage of grief-nya adalah kita tidak boleh denial dulu gitu. Kita harus menerima bahwa memang itu adalah satu bentuk kehilangan, orang yang sudah tidak ada, baru kita bisa mengikhlaskan. Jadi film membiru adalah titik itu gitu, titik sebelum kita bisa mengikhlaskan seseorang, bahwa kita menghadapi kehilangannya itu sendiri. Iya, saya bersyukur sekali ya. Maksudnya saya bersyukur sekali ternyata album ini bisa memberi manfaat untuk orang lain. Yang jelas sebelumnya saya tidak menyangka akan bisa sebegininya gitu.
istilahnya membantu beberapa orang aja saya sudah cukup puas, saya sudah cukup senang. Tapi ternyata bisa membantu banyak orang saya juga nggak terlalu menyangka sih, dan ya senang lah, pasti senang banget gitu bisa diapresiasi dengan ini project yang cukup ambisius ya, mencoba menggabungkan sesi terapi dan konser musik. Yang jelas saya yakin ini tidak untuk semua orang pasti. Yang jelas ada beberapa orang yang hanya ingin menikmati musik sebenarnya, tidak ingin menikmati terapi. Tapi saya mencoba untuk membuat sesuatu karena tiketnya sangat terbatas. Yang datang ya juga nggak sebanyak itu gitu. Mereka datang, mereka menikmati pertunjukan musik ini, yang akhirnya saya yakin itu adalah orang-orang yang sudah mendengarkan album Mantra-Mantra dan mempunyai kisah tersendiri dari lagu-lagu di album itu. Sehingga saya nggak mau kalau sekedar memberikan pertunjukan musik, karena pada akhirnya ya mereka hanya seperti mendengarkan CD gitu. Jadi saya berpikir sama teman-teman untuk apa ya, experience yang bisa kita kasih ke mereka, experience yang lebih untuk mereka bisa rasakan setelah mereka mendengarkan album ini mungkin berkali-kali gitu. Kita takut merasa bosan misalnya hanya versi live-nya gitu. Jadi kita harus kasih sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu artifisial, karena maksudnya ini kita hanya membesarkan makna dari albumnya itu sendiri. Dia tuh maksudnya mau apa, dia tuh tujuannya mau kemana gitu. Akhirnya kita hanya membesarkan itu yang untuk nyampe ke pendengar kita sendiri. Pesan saya yang jelas, cobalah untuk mencari bantuan profesional kalau kalian sudah tidak kuat, karena saya yakin beberapa orang tidak bisa mengatasinya sendiri. Itu yang kedua, mungkin untuk orang-orang yang tidak mendapat dukungan dari keluarga atau dari sahabat atau dari orang terdekat gitu, coba untuk mencari bantuan ke profesional. Dan menurut saya sekarang aksesnya sudah sangat mudah ya dengan ada internet. Kalau kalian takut biaya, ada yang memberikan konsultasi gratis kok. Ada komunitas-komunitas yang bisa membantu kalian juga gitu. Kalian tinggal cari di internet, banyak sekali. Dan menurut saya itu langkah awal, itu hanya langkah awal yang baik untuk dilakukan gitu, untuk paling tidak mengerti apa sih yang terjadi dengan diri saya gitu, apa sih yang terjadi dengan saya gitu. Jadi menurut saya itu sangat perlu dilakukan, dan kalian tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga sempat pasti mengalami masa-masa terberatnya, yang akhirnya bisa survive dengan bantuan profesional. Dan sehat selalu untuk kalian semua.